kembali lagi bareng aku di sini. Kalian tahu aku di mana? Di ruang tengah. Dans le salon, oke? Aku ada di belakang chemine. Ini namanya chemine di belakang aku, pemanas ruangan yang ada di rumah kami. Untuk pemanas ruangan di sini banyak macamnya, banyak tipenya. Ada yang bahasa gaulnya heater. Rudolf Hitler, bukan ya? Ada dua macam, yang pakai listrik dan granule. Ada satu lagi yang manual, yang pakai kayu. Dulu kami agak nunduk dulu. Dulu sebelum pakai chemine yang model kayak gini, rumah kami masih pakai chemine yang kayu. Kalau ini aku terangkan di sini fotonya, bukan foto chemine kami dulu. Aku ambil dari Google Pic tentunya. Nah kayak gini gitu. Nah itu suamiku potong kayu setiap tahunnya. Jadi dia ambil liburan. Setiap tahun dia punya jatah liburan 5 minggu. Jadi 5 minggu itu dihabiskan untuk cari kayu. Cari kayu, kayunya dipotong-potong, baru dimasukkan dalam chemine. Chemine kayunya itu lebih lebar, tergantung ukuran kayu yang dipotong gitu. Dulu sebelum anak pertama lahir, aku juga ngikutin ngangkatin kayu gitu. Kalau setelah anak lahir, suami sama kawannya cari kayu, dan cari kayunya itu di lahan-lahan yang udah diizinkan ownernya atau proprietor itu pemiliknya. Oh ini pokoknya kupingnya harus panjang lah, dapat info dari sini. Ini lahannya ini mengizinkan pemotongan kayu gitu. Bayarnya berapa untuk segini berapa. Kadang pun alhamdulillah mereka dapat yang gratis gitu. Supaya lahan mereka atau lahan si pemiliknya itu lebih bersih gitu. Makanya digratiskan. Karena mereka nggak butuh, mungkin di rumahnya udah pakai listrik atau ya chemine granule atau dan lain sebagainya, oke? Nah kayu yang dipotong itu dari pohonnya itu 15 meter ke atas tingginya. Tentunya pakai alat pengaman ya, bukan kongom, oke? Bukan, maksudnya pakai sejenis safety lah untuk orang-orang yang jauh lebih paham itu, anak-anak mekanik atau anak-anak yang jauh lebih tahu atau lah itulah itu kayak gitu. 15 meter ke atas, nanti dipotong, oke? Nanti habis dipotong besar-besar, dipotong lagi kecil-kecil sesuai ukuran chemine yang ada di rumah gitu loh. Nah ini kami ganti. Waktu itu inisiatif aku ya udah nggak usah lah gitu, karena dia memang punya masalah bagian belakangnya, bagian punggungnya. Selama dia cari kayu tuh selalu punya masalah sama bagian ininya kan, bagian punggungnya kan. Kalau motong gini tuh pakai kampak. Kalau motong yang besar-besar itu pakai traktor. Traktor itu kan ada kayak pisau pemotong yang besar gitu, tinggal brok gitu kan. Tapi kalau kecil-kecilnya harus potong pakai tangan manual. Karena itu dia sering sakit-sakitan gitu, sampai dia pernah nggak bisa bangun kan. Jadi inisiatif aku udahlah kita maksudnya kalau uangnya berlebih, beli aja chemine yang kayak gini. Untuk chemine yang kayak gini beda harga. Pokoknya ada kualitas, ada harga ya. Dan ini pokoknya setelah video ini, setelah aku rajoute itu ngisi ini loh, ngisi chemine ini aku jelaskan setelah video ini ya. Lanjut kedua, video step kedua. Beli ini alhamdulillah sekarang sakit pinggang bagian belakangnya berkurang. Jadi semakin berat pekerjaan yang dia panggul tuh, semakin kumat lah bagian belakangnya. Oke. Dulu sebelum punya inisiatif ini juga chemine granule, dia bilang ke aku mau ganti heater yang ada di bagian bawah. Heater bagian bawah itu kayak pipe yang isinya air,
Jadi kita tinggal nyetel aja. Biasa kalau tetangga sih pakai itu ya, yang di bawah semen itu. Mereka pakai itu, jadi bisa di setel 24 jam itu. 24 jam itu apa namanya, panas terus. Ya tergantung sesuai kebutuhan kita mau ruangan berapa derajat gitu kan. Tapi memang lebih apa ya, hangatnya itu lebih merata di seluruh ruangan, karena kan yang dipasang pipe di bagian di bawah lantai itu menyeluruh dari kamar, terus pokoknya semua ruangan dipasang pipe. Kalau Shemine ini hanya dipatokin di satu ruangan, dipasang satu, ataupun rumahnya jauh lebih besar bisa dipasang dua. Dan ini alhamdulillah cukup ya untuk luas rumah kami yang nggak gitu besar, dan alhamdulillah sekali. Dan that one day kalau kami dimudahkan punya punya finansial jauh lebih baik dari sekarang, pengen tetap punya rumah yang kecil gitu, karena aku wanita yang sangat lumayan maniak bersih-bersih capek gitu. Ini ukurannya kurang lebih 100 meter. 100 meter itu total ya, cuma halamannya aja lebar. 100 meter itu total. Kalau kita ikutin, yuk aku mau masukkan granulenya dulu. Granule itu kayak gini bentuknya nih. Ini serbuk kayu yang dipres ya. Ini bukan kataku, ini sepengetahuan aku yang dijelaskan ke suami aku. Ini gayung bukan buat mandi ya, buat nyerok. Ada serokannya, metal juga. Masa serokan 30 euro? Tapi memang ya ada kualitas, ada barang ya. Nah terus ini granule, ini 15 kilo satu sak kayak gini nih. Satu sak ini 15 kilo ya. Tuh. Harganya naik dari tahun-tahun sebelumnya. So, aku pasang dulu karena memang aku butuh kursi buat naik. Untuk satu ini habisnya pokoknya habis satu plastik kayak gini atau satu sak, tergantung suhu di luar. Kalau semakin dingin suhu di luar, berarti kita setel di bagian dalam jauh lebih hangat kan. Jadi semakin dingin semakin banyak konsumsi yang dipakai biar rumah itu jauh lebih hangat gitu. Kita bisa pakai untuk 3 sak gini 1 minggu. Sekali lagi tergantung suhu yang ada di luar. Kalau nggak gitu dingin kali, ini bisa 1 atau 2 sak. 2 sak kayak gini itu bisa 1 mingguan gitu, atau 1 bisa 1 minggu gitu. Kekurangannya cuma 1, banyak abu di mana-mana ya. Jadi habis ini tuh bertebaran semua abu-abu kan. Granule itu kan presnya kayu itu kan kalau dibakar ini menyisakan banyak debu. Tunggu ya weh, kelihatan gue dari situ weh. Tengok ini abunya, banyak. Biasanya kalau benar-benar ini kosong, cukup untuk ini. Jadi ukurannya untuk satu plastik gini, bukan satu plastik sih, satu karton gini 15 kilo ya.
Nah, ini bentuknya granulinnya. Dan ini setelan otomatisnya. Kalau kalian tengok ini ada tanda tambah, ini ada tanda kurang. Tuh, kelihatan nggak ya? Dan ini 20,5 suhu ruangan yang sekarang ya. Ini masih berjalan ya. Yang ini 21. Yang bagian panas. Inilah. Yang bagian kanan itu 21. Jadi kalau aku mau setel suhu ruangannya jauh lebih panas, aku tinggal tambahin aja di sini. 22. Semakin aku setel bertambah, dia yang bagian kirinya ini semakin naik sampai suhu ruangan panas. Sampai suhu ruangannya ditentukan. Biasanya kalau aku tekan sampai 22, dia bakal berhenti di 24. 24 itu berarti suhu ruangan di seluruh ruangan ini sudah mencapai 24 derajat gitu. Tergantung dan sesuai kebutuhan. Kalau nggak dingin kali kayak hari ini, aku tekan aja tanda kurang di 21 gitu ya. Walah, aku baru pulang nganterin anak-anak. Nah, ini hitung-hitungannya. Hitung-hitungan biaya pemanas rumah kami. Baru aku tanya tadi malam sama suami. Ini aku catetin. Jadi, untuk satu sak itu beratnya 15 kg. Untuk 3 tahun yang lalu harganya 4,50 cm. Dan untuk sekarang harganya itu untuk 15 kilo satu sak 8,50 cm. Jadi untuk 1 minggu kita bisa makan 3-4 sak, tergantung cuaca setiap harinya. Semakin dingin berarti semakin banyak konsumsinya ya. Untuk 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, jadi kita mulai pasang pemanas rumah di bulan November, awal bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu kan udah masuk musim semi ya, tapi masih lumayan dingin, sekitar berapa? 10-12 derajat gitu kan. Jadi kita bisa konsumsi 1 minggu tuh hanya sekali. Kadang pun satu sak itu 15 kilo 1 kali per 2 minggu gitu. Jadi kita habis sekitar 72 sampai 75 sak. Itu pun nggak tentu, tergantung cuaca setiap tahunnya. Kadang tahun ini dingin, tahun depan nggak terlalu dingin, 2 tahun lagi dingin kali sampai -6. Wah, itu konsumsinya banyak sekali ya. Untuk di daerah di mana kami tinggal, cuacanya nggak gitu terlalu dingin, kecuali di atasnya Paris ya, dinginnya apalagi di Paris itu bukan lumayan dingin kali ya. Buat kami itu -6 udah dingin sekali gitu. Terus untuk harga ini, untuk satu saknya itu satu sak itu kan ada 15 kilo. 15 kilonya 8,50 cm. Jadi kita makan 72 sampai 75 per 7 bulan. Totalnya segini. Nanti aku pakai kalkulator dulu, jangan sekarang. Terus suami ambil asuransinya 5 euro per bulannya gitu. Nah, untuk harga Shemine-nya bervariasi ya. Setiap toko ngasih harga sesuai kualitas yang mereka punya. Jadi suamiku ambil di toko ini. Nanti aku terangkan di tengah-tengah ini lebih besar dan harganya di bawah sini tuh, tertera gitu bulat gitu kan, aku buletin ya atau aku tandain ya. Harganya segitu. Itu sudah garansi 2 tahun dan ambil asuransi per bulannya 5 euro. Dari setiap toko itu harganya beda-beda. Kalau untuk ukuran rumah apartemen sedapur ini di mana? Di kota 20-25 menit dari rumah kami, itu apartemennya ya ampun, malah lebih besar dapur kami daripada apartemen dia. Cocok lah kalau ambilnya yang Shemine-nya nggak terlalu mahal, yang 1.500. Ada pun Shemine yang bentuknya Shemine tapi dia model listrik cokan gitu. Ada juga cuma bentuknya aja lebih estetik gitu, gimana lebih zaman-zaman tua gitu gimana gitu ya. Itu ada yang 300, 500, 900, pokoknya tergantung semua toko. Nah, toko yang diambil suamiku ini khusus untuk
khusus menjual Shemine dengan kualitas yang super bagus gitu. Di bawah harga ini ada harganya sekitar 4.000 atau 5.000. Nggak ada di bawah itu harganya. Semuanya itu yang ada di situ berkualitas semua. Aku pengennya waktu itu warnanya putih. Karena nggak banyak orang pakai warna putih kan. Tapi harganya malah ambil warna, harganya nambah lagi gitu kan, nambahnya 1.000. Ya udahlah kan. Si bapak ini, si suami ini karena pengen menyenangkan istrinya, udah nggak apa-apa ambil aja gitu kan. Tapi aku istri, sebagai istri harus punya otak lah kan gitu. Nah, sebelum memutuskan buat Shemine pakai Shemine granuli ini, suamiku punya 3 choice gitu kan. Kan ini rumah kami kan renovasinya 90% suami ngecor, dia dibantu sama kawannya. Sebelum nyemen dia bilang ini mau dikasih pilihan, nanti pemanas ruangannya mau pakai apa, mau pakai heater yang di bawah lantai atau heater yang ditempelin di dinding. Ada heater bentuknya gitu, kalau ada aku dapat di Google Pic, aku terapkan di sini juga. Atau granule, dia bilang gitu, atau masih tetap konsumsi pakai kayu gitu kan. Kalau kayu kita kan udah ngomong. Nah, sebelum video ini aku memutuskan nggak pakai kayu, soalnya suamiku sering sakit ini pinggang gitu kan. Jadi semakin dia kerja pagi sore, nanti dia ambil libur, karena 1 tahun itu ada 5 minggu liburnya. Pokoknya 5 minggu itu dibantai dalam pokoknya 5 minggu itu dibantai, diambil buat potong kayu setiap tahunnya. Waktunya pagi malam potong kayu gitu kan. Jadi aku bilang nanti kalau ada uang dikumpulin aja gitu, ganti Shemine pakai granule biar nggak cari kayu lagi gitu. Cari kayunya motong lagi kecil-kecil gitu. Oke, udah jelasin ya sebelum ini ya. Jadi ditanyak lagi, atau pakai heater yang ini model kayak gini atau pakai yang di bawah lantai gitu. Karena aku minta penjelasan dia, ini harga yang masih sesuai budget kayak mana. Terus gitu, ya kalau kamu mau pakai heater yang di dinding juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia aku ngasih pertanyaan. Kalau ini kalau setiap hari heaternya dihidupin, kalau apalagi musim dingin kan 24 jam harus hidup itu listrik. Listrik di sini nggak main-main harganya. Untuk ukuran 100 meter aja. Untuk ukuran 100 meter kecil gini aja, kalau pakai listrik bisa 300-400an itu 1 bulan ya listrik. Gitu 1 bulan, bukan per 7 bulan kayak granule gini. Jadi mikir lagi kan aku, ya udahlah gitu. Aku bilang pakai yang granuli aja, dikumpulin uangnya pakai granuli aja. Jadi dia putuskan beli harga yang segini dengan asuransi. Kalau kalian bilang harga segini itu yang lagi songong-songongnya atau yang membandingkan hidup yang ditonton sama orang lain, mungkin gak ada apa-apa harga segini ya, tapi untuk kami itu harga yang sangat mahal. Dan untuk harga segini suamiku harus banting tulang ya, nggak seenak-enak gitu. Kalau kaki dapat duit ya pagi ke sore. Dia berangkat kerja jam 6.15 pagi, pulangnya jam 7.30 malam. Bayang kalian kan setiap hari, belum lagi kerja sambilan, ada sampingan telepon kawannya setiap hari Sabtu, alhamdulillah dikumpulin lah. Belum lagi tabungannya dikorek-korek sama istrinya yang sok kemayu gini kan. Lama lah nabungnya itu untuk dapat segitu. Harus punya otak lah istrinya supaya cepet dapat segitu kan. Alhamdulillah ini Shemine dibeli cash ya. Kecuali sistem kredit untuk rumah, kecuali rumah ya. Suamiku masih pakai sistem kredit gitu. Terus kalau seumpamanya aku atau kalian yang tinggal di sini atau bahkan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia sekalipun, di luar negeri sekalipun, di bagian mana, kebanyakan mereka
Untuk rumah sistemnya masih kredit. Kan bullshit kalau aku bilang rumah nggak sistem kredit. Kalau harganya hanya 50.000, mungkin kebanyakan orang bisa beli cash. Tapi kalau harganya lebih dari 300.000, kredit lah itu kan. Nggak mungkin nggak kredit kan. Nah, wah. Jadi contoh satu, ada rumah di sini, 2 menit jalan kaki dari sekolah. Rumahnya tuh besar, halamannya itu masih bisa dipotong-potong, dijual, dijadikan pembangunan rumah. Nah, ini karena udah tua kali dan rumahnya itu udah banyak yang bobrok, jadi mengharuskan pembelinya renovasi lagi, dijualnya 500.000 euro. Nggak ada lah yang mau beli. Nah, La Mehri, kepala desa setempat, ini kan nanyakin mau dibeli harganya 50.000 dengan halaman 2 hektar dan rumah segitu besar. Ya ampun, lebih dari 400 meter. Gila, ya ampun. Nggak mau lah dia, 500.000 dijual, masa dibeli 50.000. Barulah naik banding sampai ke pengadilan. Ini bapak pemiliknya manalah bisa dia mencela-mencela sama pemerintahan, sedangkan kepala desanya aja bisa kong kali kom, itu kasarnya. Jadi punya pembelaan dari justice dari petinggi-petinggi di atas, menanglah dia kan, diambillah itu seharga 50.000. Ya Allah, itu bapak pasti sedih banget. Ya ampun, halamannya lebar. Kalian tahu itu dijadikan apa? Mau dijadikan dibagi-bagi, dibangun rumah, dijual semua rumahnya nanti. Ampun. Wandi, kalau aku lewat situ, aku kasih tahu, tapi aku gak janji ya. Nah, kalau harganya 50.000 baru bisa cash, ya ampun. Jadi kalau untuk yang kayak Shemine, kalau untuk Shemine dia ambil cash ya. Nah, untuk peralatan-peralatan di luar rumah kayak alat mekanik itu dia lebih milih cash. Dia lebih baik menunggu daripada dia bayar kredit. Terus kalau yang lain kayak traktor, ya, terus pokoknya lain-lain yang ada di luar itu dia beli bekas dengan kualitas masih baik gitu. Jadi di sini ada pilihannya baik, kayak di YouTube baik, lebih baik dan terbaik gitu kan. Dia di tengah-tengahnya pilih segitu. Jadi ada kualitas, tetap ada harga ya, gitulah. Nah, ini ada dua rumah dari rumah kami itu pemiliknya baru. Jadi dia ambil satu tanah gini, tapi lebih satu tanah panjang ke belakang, rumah satu. Sekarang dia nempatin rumah itu, dia bangun yang belakang, bangun baru, yang depan dia jual. Itu aja, berdua kerja tuh. Satu orangnya gajinya 3.000, berdua 6.000. Jadi semakin banyak gaji yang orang-orang bule di sini atau orang-orang barat di sini dapatkan, semakin besar pula pajak yang dikeluarkan. Belum lagi gaya hidup, belum lagi kebutuhan hidup. Dan sandang, pangan, papan semua dibutuhin, dan mereka juga tetap kredit rumah gitu. Yang tadi pengusaha beton aja, kawan suamiku yang pengusaha beton di sini itu gajinya lebih dari 15.000. Semakin besar dia punya gaji, semakin besar pula pajak yang dia keluarkan kan. Itu juga masih kredit gitu kan. Pokoknya yang masih kredit, aku kasih tahu ini clear, biar nggak pura-pura nggak ini sosokan ngomong, beli ini cash, sepret, tek. Hidup di luar itu nggak ada semuanya cash, tapi lebih berat memang ke rumah ya. Tapi alhamdulillah sekali, video sebelumnya aku kasih tahu kalau rumah ini tuh dulunya nggak sampai 15 juta per bulan, tapi itu karena finansial semakin baik, insya Allah semakin baik setiap tahunnya, jadi bisa ditambahin lagi setiap bulannya, lebih pendek lagi kreditnya gitu. Ya, segitu aja.
berapa nih? Kayaknya udah 15 menit. Lama kali gitu kan. Terima kasih. Apalagi yang kalian mau tanya, kredit tidak ada lagi kredit. Kami kalau nggak punya budget, lebih baik kami beli yang second hand daripada baru kredit, ataupun kami bisa beli yang baru. Kami semuanya pun ada uang lebih, bisa lebih beli yang baru. Kebanyakan sih enggak. Kadang kami bisa beli baru, udahlah beli yang bekas aja gitu. Jadi maksudnya beli yang bekas kayak gini aja, uangnya setengahnya buat beli apa yang lebih penting gitu sih. Aku dulu nggak punya otakku kayak gini, ya ampun. Itu aku belajar dari suami. Sekali lagi sekali lagi, kalau kalian nampak aku bangga-banggain suamiku terus, ya ampun, aku sebelum ketemu dia, aku pernah ketemu 9 lelaki sebelum dia. Dan 9 lelaki itu hanya mengajarin aku 0. Jadi aku belajar banyak dari suami aku. Nah, satu lagi, dia tidak pernah meninggalkan aku dalam kondisi apapun. Sampai aku koma 5 hari di rumah sakit, dia tetap ada nemenin aku pada waktu itu. Bisa aja pada waktu itu dia ninggalin aku, padahal surat-surat tinggal di sini itu masih dalam proses. Bisa aja, udahlah aku capek ngurusin kau, udahlah kita pisah aja. Bisa aja dia lakukan itu, tapi dia masih mau ngeboin aku di toilet. Nah, itulah makanya aku nggak pernah ketemu lelaki yang kayak gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, kurangnya dia banyak, aku juga punya kekurangan kan. Tapi kalau aku cari-cari kekurangan dia, jauh lebih banyak kekuranganku, bener. Terima kasih yang udah mampir di vlog aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye 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 bye. Bisu bisu.